saudara dikasih Tuhan, shalom, selamat hari Minggu. Kita kembali dalam ibadah raya dari Light of Blessing Ministry. Dan hari ini kita mau sama-sama tinggikan Tuhan. Kita percaya hari ini hari yang berkah, hari mujizat. Kita naikkan pujian ini bersama di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sukacita. Dan saatnya kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Bapak. Biar nama Tuhan saja kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri depan belakang. Bapak ibu saudara, kalau ada keluarga di sini kita katakan saja Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita boleh campur lihat betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sayang Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sayang Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebab satu-satunya Tuhan sumber kekuatan kita hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama kita bersama Tuhan. Boleh sama-sama singkat. Tuhanlah kekuatan dan masuk
Saat ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan segala dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan bahwa tidak ada hal lain seperti-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkatiku. Sama-sama sekali kita nyatakan puji. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya Tuhanku aja, Kau turut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkatiku. Kau turut tangan memberkatiku. Kau turut Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa ketemu kembali dalam ibadah bersama dengan LOB Ministry. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk satu hati kita berdoa. Kita berdoa saudara. Bapak terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk kami sama-sama boleh beribadah. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan dan pengertian yang benar akan firman-Mu
agar saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami mengerti dan menangkap isi hati Tuhan. Kami melakukannya dengan taat dan setia, sehingga firman-Mu menjadi bagian yang terbesar dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu Tuhan jatuh di tanah hati yang terbaik, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Saudara. Dan hari ini saya ingin berbagi, share kebenaran firman Tuhan. Di mana renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul tentang hidup yang akurat di hadapan Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang akurat berarti kita berbicara tentang ketelitian, tentang hidup yang cermat, tentang hidup yang penuh dengan kehati-hatian. Artinya apa? Artinya kita mulai serius di dalam hidup kita. Kita tidak menggunakan hidup kita dengan sembarangan, tapi kita mulai melangkah di dalam kehendaknya Tuhan. Kita mulai melangkah di dalam tujuannya Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau, janji-janji Tuhan itu terus tergenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan sama-sama meneliti firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Saudara untuk kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25. Yakobus 1 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian, Saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan, Saudara. Saya tertarik dengan kalimat kata meneliti. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saudara, kata meneliti ini berarti memeriksa. Kata meneliti ini berarti menyelidiki dengan sangat cermat. Itu sebabnya apa yang dimaksud dalam ayat ini berarti meneliti hukum yang sempurna, itu berarti kita meneliti hukum, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Saudara, seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh untuk merenungkannya. Seringkali kita membaca firman Tuhan, orang bilang kita baca sambil lalu saja. Kita baca ya kita baca seperti kita hanya menerima sebuah informasi saja. Tapi kita tidak merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mendalami, atau kalau istilah saya, kita tidak menyelami firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mendalami, kita menyelami, kita akan betul-betul mendapatkan pesan Tuhan, mendapatkan rema. Artinya ada firman yang berbicara secara pribadi, ada pesan yang Tuhan sampaikan secara pribadi ketika kita menyelami firman Tuhan, dan pesan itu begitu kuat berbicara di dalam hati kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita sungguh-sungguh menyelami. Karena apa, Saudara? Semakin kita menyelami firman Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menerima manfaat dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, saya akan membahas manfaat apa ketika kita menyelami firman Tuhan. Apa manfaat yang kita terima? Mari kita kembali buka Alkitab kita, Saudara. Kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ini sangat menarik, Saudara. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Ini merupakan manfaat yang kita terima ketika kita sungguh-sungguh merenungkan dan menyelami firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, ada manfaat. Jadi kalau kita menyelami firman Tuhan, tidak baca sambil lalu, tapi kalau kita merenungkan, kita menyelami firman Tuhan sampai kita mendapatkan
pribadi, pesan itu pasti mengandung 4 manfaat ini. Pastikan saudara membaca dan merenungkan sampai saudara menerima manfaat. Kita kan sama-sama meneliti, melihat manfaat-manfaat dari firman Tuhan. Yang pertama, mengajar. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara, firman Tuhan akan berbicara mengenai keadaan kita saat ini. Banyak orang keadaan saat ini begitu sulit, dia bingung dengan keadaan apa yang terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ketika kita menyelami firman Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi. Dia akan mengajar sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan di balik keadaan yang sedang terjadi. Firman Tuhan akan menyatakan apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah keadaan yang terjadi sekarang ini. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan membukakan pengertian-pengertian dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dia akan membukakan pengertian-pengertian. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita tidak seperti orang yang kalang kabut atau orang yang bingung karena keadaan yang begitu sulit. Tapi di tengah keadaan yang kacau sekalipun, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 dan selanjutnya, saudara, di situ sebetulnya Tuhan berfirman kepada hambanya, yaitu Musa. Bagaimana Tuhan mengajar kepada Musa, Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa supaya Musa mendirikan kemah suci. Tuhan menjelaskan dengan terperinci ukurannya, bahan-bahan apa yang harus dipakai, bagaimana caranya. Semua Tuhan jelaskan dengan secara terperinci. Artinya apa, saudara? Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan ingin umatnya membangun satu hubungan yang benar. Tuhan mengajar melalui hambanya Musa. Tuhan ajar Musa, nanti Musa mengajar umatnya. Tuhan ingin membangun satu hubungan yang benar dengan umatnya. Tuhan ingin umatnya melayani Tuhan dengan benar. Tuhan ingin mereka menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Firman Tuhan, ketika kita menyelami, ketika kita merenungkan, ketika kita membaca sungguh-sungguh, maka dia akan memberikan manfaat. Manfaat yang pertama, dia akan mengajar. Sehingga apa, kita tidak jadi seperti orang dunia yang kebingungan karena keadaan yang kacau. Tapi di tengah keadaan yang sulit dan kacau sekalipun, Roh Kudus akan mengajar dan menolong kita supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan kita akan memilih kehendak Tuhan, kita akan menjalani dengan taat dan setia, dan kita akan mengalami yang namanya hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Firman Tuhan mengajar, manfaat yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan menyatakan kesalahan atau menegur. Saudara, firman Tuhan akan menegur apabila kita melanggar firman Tuhan. Hati nurani kita akan merasakan ada satu pernyataan yang jujur, ada satu pernyataan yang murni, yang tidak bisa kita sangkali, yang tidak bisa kita bantah, bahwa kita bersalah kepada Tuhan. Itu sebabnya sehebat apapun, sekeras apapun kita mencoba untuk membantah, kita tidak akan bisa membohongi hati nurani kita sendiri. Saudara, sebabnya ketika kita mendengar teguran firman Tuhan, ini manfaat yang kedua. Firman Tuhan memberikan manfaat, yaitu dia menyatakan kesalahan, dia menegur kita. Kitab Ibrani berkata, Ibrani 4 ayat 7 bagian B, di situ dikatakan jangan keraskan hatimu. Artinya jangan kita mengeraskan hati, jangan pura-pura tidak tahu, jangan menunda-nunda untuk bertobat. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan, lalu bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan cara hidup yang berdosa itu, tinggalkan kebiasaan yang salah itu. Mulailah melangkah, minta Tuhan menolong, berikan kemampuan supaya bisa melangkah di dalam kehendak-Nya, melangkah di dalam kebenaran firman-Nya.
Jangan keraskan hati, saudara. Kita belajar dari kehidupan Saul dan Daud. Sama-sama pernah berbuat salah. Saul, Tuhan suruh untuk menyelesaikan bangsa Amalek, bunuh semua. Orangnya, hewannya, semua bunuh. Tapi dia menyisakan rajanya tidak dibunuh. Hewan-hewan yang gemuk tidak dibunuh. Bahkan ketika Samuel datang, Saul merasa benar. Saul menyalahkan rakyat. Ya ini kan karena maunya rakyat, bukan maunya saya. Saul tidak mau mengakui. Saul tidak menyesali dan bertobat. Akibatnya apa, saudara? Alkitab mencatat roh Tuhan undur daripadanya. Artinya apa, saudara? Dia tidak lagi hidup dalam tuntunan Tuhan. Dia tidak lagi hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga kalau saudara baca akhir dari kehidupan Saul, itu sangat menyedihkan, saudara. Itu sangat menyedihkan. Berbeda dengan Daud, saudara. Bagaimana kita tahu kejatuhan Daud dengan Batseba? Ketika Nabi datang menegur, Daud mengakui dengan jujur. Daud bertobat. Kita tahu bagaimana kehidupan Daud berakhir dengan baik, menjadi teladan, menjadi berkat bagi anak cucu. Itu sebabnya sangat penting ketika firman Tuhan memberikan manfaat yang kedua, yaitu menegur, yaitu menyatakan kesalahan. Jangan keraskan hati. Akui dengan jujur, minta ampun sama Tuhan. Berbaliklah dari jalan yang jahat itu. Ikuti jalannya Tuhan. Saudara, satu kali Ezra mendapati kesalahan orang Israel. Tuhan singkapkan kesalahan orang Israel. Ezra berdoa dengan begitu menyesal. Ezra 9 ayatnya yang kedua, saudara. Saya mengajak kita untuk membaca di kitab Ezra pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama dan kedua. Itu perikopnya berjudul begini, saudara. Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Ezra 9 ayat 1 dan 2. Sesudah itu semuanya terlaksana. Datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ayat 3, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, Ezra berdoa membawa bangsa Israel dengan segala kesalahan yang sudah mereka lakukan. Ezra berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan datang menegur. Firman Tuhan datang menyatakan kesalahan melalui pemuka-pemuka, melalui orang-orang Israel sendiri. Mereka datang dan mengakui bahwa sudah jauh dari Tuhan, sudah melanggar firman Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan kita membaca, kita menyelami, manfaat yang kedua adalah firman Tuhan akan menyatakan kesalahan. Itu sebabnya jangan keraskan hati. Relakan hati kita untuk dibentuk sama Tuhan. Akui dengan jujur dan berbaliklah kepada Tuhan. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, kembali ke 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Saudara, kalau kita mengakui kesalahan kita, maka hidup kita bisa diperbaiki. Tapi kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, maka hidup kita tidak akan bisa diperbaiki. Kita akan jatuh terus ke dalam lubang yang sama, ke dalam dosa yang sama. Hidup kita tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi justru sebaliknya, malah kita jatuh semakin buruk. Tapi ketika kita mau mengakui dengan jujur, mau bertobat, maka hidup kita dipulihkan Tuhan dan menjadi lebih baik. Karena manfaat yang ketiga, semakin kita menyelami firman Tuhan, kita akan menerima manfaat yang ketiga. Apa itu manfaat yang
Dua hal penting yang harus kita perhatikan, akui dengan jujur dan terima konsekuensinya. Saudara, ada akibat yang harus kita tanggung karena kesalahan kita. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan adalah percayalah Tuhan mengampuni dosa kita. Ketika kita mengakui dengan jujur dan mau bertobat sungguh-sungguh, percayalah Tuhan mengampuni. Percayalah Dia sangat ingin memulihkan kehidupan kita. Kita ingin dipulihkan, gitu ya. Kita ingin dipulihkan Tuhan. Ketika kita datang, kita bertobat, kita ingin dipulihkan Tuhan. Saya ingin mengingatkan saudara, Tuhan jauh lebih ingin, Dia sangat ingin memulihkan kita. Kalau kita hanya sekedar ingin, tapi Tuhan sangat ingin memulihkan kehidupan kita. Saudara, ketika Daud melakukan kesalahan, Daud harus terima konsekuensi. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-10. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Jadi ada konsekuensi. Daud ditegur Tuhan karena dia mengambil Batseba, dosanya dengan Batseba. Yang kedua, Daud harus terima konsekuensi. Alkitab berkata, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Saudara, itu konsekuensi. Itu akibat yang harus diterima oleh seorang Daud karena dia melakukan kesalahan. Tapi Daud terima konsekuensi. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Mungkin saudara bertanya, loh, yang mana bagian yang mana kelakuan yang diperbaiki? Daud terima konsekuensi kok. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Itu bukan diperbaiki, saudara, itu diperbaiki. Sejak Daud tahu ada konsekuensi yang harus dia terima dan keturunannya terima, yaitu pedang tidak akan menyingkir dari keturunan. Sejak saat itu Daud menjaga hidupnya, Daud menjaga matanya supaya dia tidak jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Mazmur 101 ayatnya yang ketiga, saudara. Ini menarik, saudara. Mazmur 101 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursilah, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Saudara, Daud berkata, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursilah. Apa maksudnya, saudara? Artinya Daud sadar dia jatuh karena pandangannya yang salah. Dia melihat hal-hal yang salah. Dia melihat hal-hal yang najis. Dia melihat hal-hal yang mengundang dia untuk jatuh di dalam dosa perzinahan. Itu sebabnya sejak Daud tahu konsekuensinya, firman Tuhan datang kepadanya. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Daud bilang, dia menjauhkan perkara dursilah dari depan matanya. Dia mulai mempersembahkan matanya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan matanya dengan cara apa? Dia tidak lagi memandang hal-hal yang tidak kudus. Dia tidak lagi mau melihat perkara-perkara yang sia-sia. Dia tidak lagi mau melihat hal-hal yang najis di hadapannya. Dia mau melihat apa yang Tuhan mau. Dia mau memandang seperti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya firman Tuhan memperbaiki kelakuan dia. Sejak Daud tahu konsekuensi yang harus dia terima. Sejak firman Tuhan datang melalui hambanya menegur Daud. Sejak saat itu Daud berubah. Dia tidak lagi memandang sembarangan. Dia menjaga matanya betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pernah berkata seperti ini, saudara. Mata adalah pelita tubuh. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang, kalau matamu menyesatkan, engkau cungkillah. Karena lebih baik orang masuk ke surga dengan mata satu daripada dengan mata yang utuh kita dicampakkan ke neraka. Itu sebabnya Daud berubah. Firman Tuhan
memperbaiki kelakuan. Ya, kelakuan Daud diperbaiki sejak firman Tuhan datang dalam hidupnya. Dia memperbaiki pandangannya. Tuhan menolong dia supaya dia tidak menggunakan matanya dengan sembarangan. Itu manfaat yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir, kembali ke 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Tuhan akan membentuk ulang setelah dia menghancurkan apa yang salah dalam kehidupan kita. Ini kelanjutan dari yang tadi, saudara ya. Ketika kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, ya, Tuhan menyatakan apa yang salah, kita terima konsekuensinya. Dan selanjutnya Tuhan akan membentuk kita kembali. Yang lama itu, yang salah itu dihancurkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa membentuk kita kembali. Yeremia 18 ayat 4-6. Ini ayat yang menarik, saudara. Yeremia 18 ayat 4-6. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia dan dia menjelaskan bagaimana Tuhan mau membentuk. Tuhan mau membentuk dari awal lagi bagaimana orang Israel. Seperti itulah gambaran kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat, gitu ya, ayatnya yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Mungkin kita merasa hidup kita udah hancur, udah rusak, gak bisa diperbaiki. Bisa. Ketika kita mau menerima firman Tuhan, kita mau diajar, manfaat yang pertama, kita mau ditegur, kita mau diperbaiki, kita mau terima konsekuensi, maka apa? Tuhan akan membentuk kita dari awal. Memang yang lama harus dihancurkan dulu, gitu ya. Karena Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita kalau kita masih hidup dengan cara-cara yang lama. Kalau kita masih mempertahankan cara-cara yang lama, masih mempertahankan sikap hidup yang lama, itu perlu dihancurkan dulu. Seperti tukang periuk, gitu ya, dia membentuk ulang bejana yang rusak. Demikian hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita mengakui, kita terima konsekuensi, maka hidup kita yang lama, cara-cara yang lama, rencana-rencana yang lama, keinginan-keinginan yang lama, ego kita yang lama, kepentingan kita yang lama, maka itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan memulai lagi dari awal yang baru. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa hidup menurut apa yang baik, menurut apa yang berkenan di hati Tuhan. Kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu sebabnya relakan hatimu, relakan hidupmu untuk dididik dalam kebenaran. Relakan hatimu, relakan hidupmu untuk dibentuk sama Tuhan. Saya mengerti, saudara, memang proses pembentukan itu tidak enak. Karena Tuhan tahu bagian-bagian dari hidup kita, mana yang harus dibuang, gitu ya. Kenyamanan kita dibuang, cita-cita kita dibuang, rencana-rencana dan harapan yang sudah kita persiapkan itu dibuang sama Tuhan. Karena apa? Tuhan mau menggantinya dengan yang baru. Tuhan mau menggantinya dengan harapan yang baru. Tuhan mau menggantinya dengan cita-cita yang baru. Tuhan mau menggantinya dengan rencana yang baru. Karena firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kita berbeda dengan Tuhan. Tuhan mau apa yang jadi kehendaknya,
apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi rancangannya, itu yang terjadi atas kehidupan kita. Itu sebabnya relakan hatimu, relakan hidupmu untuk dibentuk sama Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang tepat dan benar, hidup yang akurat di hadapan Tuhan, berarti kita berbicara tentang bagaimana kita menyelami firman Tuhan sampai kita mendapatkan manfaat dari firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25 tadi, ketika kita meneliti hukum yang sempurna, ketika kita menyelami firman Tuhan, maka kita pasti mendapatkan 4 manfaat ini. Firman Tuhan akan mengajar kita jadi bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Roh Kudus pasti menolong kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membedakan. Keadaan bisa sulit, keadaan bisa membingungkan, keadaan bisa kacau. Tapi di tengah keadaan yang sulit sekalipun, ketika kita menyelami firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita. Kita menerima manfaat dari firman Tuhan. Dia mengajar dan kita bisa bedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan dan kita hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan akan menegur kita ketika kita melanggar firman Tuhan. Akui dengan jujur, jangan keraskan hati. Karena apa? Tuhan sangat ingin memulihkan kehidupan kita. Kita ingin dipulihkan, tapi Tuhan sangat ingin memulihkan kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Walaupun ada konsekuensi, tapi kita jadi punya batasan. Kita jadi tahu rambu-rambunya. Kita mulai diperbaiki oleh firman Tuhan. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Ketika Daud tahu konsekuensinya, maka dia mulai menjaga pandangannya. Dia mulai menjaga matanya. Aku taruh perkara dursila di depan mataku. Artinya apa? Dia tahu. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Yang terakhir, semakin kita menyelami firman Tuhan, kita akan menerima manfaat yang terakhir. Firman Tuhan mendidik kita di dalam kebenaran. Saudara, kehidupan kita yang lama, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu akan dihancurkan sama Tuhan. Ketika kita mengaku dengan jujur, kita terima konsekuensi, Tuhan akan menghancurkan cara-cara hidup kita yang lama. Cita-cita, harapan, rencana dihancurkan Tuhan. Tujuannya supaya Tuhan bisa mengganti dengan cita-cita yang baru, dengan harapan yang baru, dengan kenyamanan yang baru, yang pasti yang tidak sama yang diberikan oleh dunia. Dan itu pasti adalah yang terbaik. Dengan demikian, semakin kita menerima manfaat, semakin hidup kita tepat dan benar di hadapan Tuhan. Hidup kita berkenan di hati Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Benar Tuhan, semakin kami sungguh-sungguh menyelami firman Tuhan, maka kami menerima manfaat dari firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan mengajar kami, firman Tuhan menegur kami, firman Tuhan memperbaiki kelakuan kami, dan firman Tuhan mendidik kami supaya kami bisa hidup dalam kebenarannya Tuhan. Kami bisa hidup dalam rencana dan kehendaknya Tuhan, sehingga hidup kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan setiap kali kami membaca, merenungkan, menyelami firman-Mu, maka kami menerima manfaat dari firman-Mu. Hidup kami diubahkan, kami semakin serupa dengan Kristus, dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya hamba-Mu berdoa, biarlah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah Roh Kudus terus tinggal, berkarya lebih dan lebih lagi di dalam hati umat-Mu Tuhan, untuk memimpin umat-Mu kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, agar apapun yang umat-Mu pikirkan, perkatakan dan perbuat,
Semuanya sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Janji Tuhan tergenapi, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.